Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dia Susanti dan Prof. Suprayogi selaku dosen pengampu mata kuliah pemulihan tanaman, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini untuk kelompok kami memaparkan materi mengenai perbanyakan tanaman tebu dengan sukrosa yang tinggi menggunakan tanaman tebu gen sotut 1 melalui transformasi gen Agrobacterium tumefaciens. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Anissa Fatmawati dengan NIM A1 di 022025. Rekan saya Junfianita Noviarno Putri dengan NIM A1 di 022026, Khalifatun Nurul Uyun dengan NIM A1 di 022032, Oki Pratiwi dengan NIM A1 di 022072, dan Raihanah Arif dengan NIM A1 di 022233. Pemaparan materi akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Terima kasih. Poin pertama adalah latar belakang. Tanaman tebu yang memiliki nama ilmiah Saccharum officinarum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pertanian, karena sebesar 70% produksi gula global berasal dari tanaman ini. Peluang investasi tanaman tebu dianggap menjanjikan. Industri gula di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, karena gula memiliki peran yang krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan melalui ekspor gula yang berkontribusi pada peningkatan devisa negara. Namun, terjadi ketidakseimbangan antara produksi gula di Indonesia dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Hal ini terlihat dari produktivitas tanaman tebu yang semakin menurun setiap tahunnya. Namun, hal ini dapat diatasi melalui program pemulihan tanaman, hingga tanaman tebu ini dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan ideotipenya. Dalam memenuhi kebutuhan gula dalam negeri dan mengurangi impor, langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui perbanyakan bibit tanaman tebu. Sebuah bibit tanaman tebu dianggap unggul jika memiliki produksi yang tinggi, memiliki ketahanan terhadap penyakit, serta mampu tumbuh di berbagai lokasi sesuai dengan topografi wilayah Indonesia. Salah satu metode efektif untuk menghasilkan bibit dalam jumlah besar, seragam, dan dalam waktu yang relatif singkat adalah melalui teknik kultur jaringan atau teknik in vitro. Teknik kultur in vitro ini digunakan untuk mengembangkan bagian tanaman seperti sel, jaringan, ataupun organ dalam kondisi kultur yang steril. Kultur tunas in vitro adalah metode pertumbuhan tanaman dalam kondisi laboratorium yang terkontrol. Tujuan pemulihan ini adalah untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif dengan cara merangsang pertumbuhan tunas aksiler atau lateral pada eksplan. Kultur tunas in vitro memiliki tujuan utama, yaitu mempersingkat waktu kultur, memiliki ketahanan terhadap penyakit, serta dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Selain tujuan utama tersebut, kultur tunas in vitro ini bertujuan untuk melestarikan varietas unggul tanaman tebu, mengatasi masalah tanaman mengenai hama dan penyakit, serta mempercepat pengembangan varietas baru untuk memenuhi kebutuhan pertanian modern. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya permintaan gula di Indonesia itu semakin meningkat. Bahkan tidak cuma di Indonesia, permintaan gula di dunia itu semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan gula sudah menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan utama dalam industri maupun di kalangan masyarakat. Nah, namun hal tersebut tidak sebanding dengan produksi gula yang dihasilkan dari tanaman tebu. Nah, tanaman tebu sendiri itu merupakan tanaman yang dapat menghasilkan gula dari kandungan sukrosa di dalamnya. Kita dapat menggunakan tanaman tebu untuk mengatasi permasalahan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat menggunakan pemulihan tanaman. Di dalam pemulihan tanaman tersebut itu kita harus memiliki ideotype tanaman, di mana ideotype adalah karakteristik tanaman yang ideal atau diinginkan sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Hal ini ideotype tanaman tebu digunakan untuk dapat meningkatkan produktivitas dari tanaman tebu itu tersendiri. Nah, ideotype yang diinginkan yaitu ideotype tanaman tebu sebagai tanaman yang memiliki tingkat transport sukrosa yang
Lanjut ke botani singkat tanaman tebu. Tanaman tebu itu termasuk ke dalam genus Saccharum dari spesies Germinae. Nah, tinggi tanaman tebu itu sangat bervariasi, mulai dari 2 meter hingga 5 meter. Sedangkan batang tanaman tebu itu memiliki diameter dari 3 hingga 5 cm. Namun, batang tersebut tidak memiliki cabang. Daun tanaman tebu itu berbentuk busur panah dan akar tanaman tebu itu termasuk ke dalam akar serabut. Tanaman tebu juga memiliki bunga berupa malai. Nah, bunga tanaman tebu ini memiliki benang sari dan juga kepala putih. Tanaman tebu dapat melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif maupun generatif. Selanjutnya yaitu pemaparan mengenai perbanyakan tebu gen SOS-UT1 melalui transformasi gen dengan vektor Agrobacterium tumefaciens. Tebu adalah tanaman penghasil sukrosa, di mana sukrosa merupakan produk akhir dari fotosintesis di daun. Transportasi sukrosa dari sumbernya ke organ penyimpanannya atau di batang itu difasilitasi oleh protein sucrose transporter atau SUT. Dan untuk gen pengkodaannya itu disebut dengan Saccharum officinarum sucrose transporter atau yang bisa disebut SOS-UT. Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa overekspresi gen SUT dapat meningkatkan transportasi sukrosa pada tanaman. Secara filogenetik, gen penyandi protein SUT itu dibagi menjadi 3. Ada SUT1, SUT2, dan SUT3. Kenapa sih kelompok kami memilih protein SUT1? Karena protein ini memiliki potensi dalam meningkatkan akumulasi sukrosa pada tanaman. Teknik transformasi genetik itu sendiri merupakan teknik pemasukan gen baru ke dalam genom tanaman yang sudah dikembangkan. Nah, vektor yang digunakan itu ada Agrobacterium tumefaciens. Nah, vektor ini digunakan karena memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan fragmen DNA-nya sendiri ke dalam genom tanaman dan mengekspresikan protein baru dalam sel yang diubah. Mudahnya itu, vektor ini bisa mentransfer DNA ke dalam sel tanaman. Untuk proses transformasinya sendiri, itu dilakukan dengan vektor yang membawa konstruk plasmid SOS-UT1 pada tanaman tebu menggunakan pangkal tunas tebu, yaitu kalus tunas aksilar dan tunas apikal sebagai ekspan transformasinya. Nah, kenapa sih tunas aksilar atau apikal yang digunakan? Karena mereka itu memiliki sel-sel meristem yang aktif membelah. Nah, tujuan dari metode ini yaitu meningkatkan biosintesis dan translokasi sukrosa, sehingga dapat meningkatkan kandungan sukrosa pada organ batang tebu. Transformasi dengan bakteri ini mempunyai keuntungan, di antaranya itu ada efisiensi transformasi yang tinggi, jumlah salinan gen sedikit yang tersisip ke dalam genom tanaman, dan dapat mentransferkan gen berukuran besar, serta tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan teknik persilangan, tetapi rawan terhadap kontaminasi. Tanaman tebu merupakan tanaman utama penghasil gula di Indonesia. Namun keberadaannya masih belum bisa memenuhi kebutuhan gula dalam skala nasional. Hal ini dapat disebabkan karena praktik budidaya yang kurang maksimal dan kemampuan atau karakteristik tebu itu sendiri dalam menghasilkan bibit tanaman baru dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu singkat. Sehingga diperlukan suatu upaya pembaruan praktik budidaya yang dapat dilakukan dengan praktik pemuliaan tanaman menggunakan transformasi genetik. Transformasi genetik ini dilakukan untuk memperbanyak gen tanaman tebu seperti gen SOS1 dengan bantuan Agrobacterium tumefaciens sebagai vektor untuk transformasi genetik. Transformasi genetik ini akan dilakukan dengan teknik in vitro atau kultur jaringan dengan mengkulturkan meristem pucuk atau tunas, di mana tunas ini memiliki ratio perbanyakan 1:6 sampai 1:10. Satu tunas ini mampu menghasilkan 200.000 bibit baru yang akan digunakan untuk luasan lahan 8-10 hektar. Praktik ini memiliki kelebihan yakni mampu menghasilkan jumlah tanaman dengan jumlah yang banyak dalam waktu singkat, meningkatkan keberagaman genetik, dan menghasilkan varietas unggulan. Selain itu, transformasi genetik ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknik persilangan karena polen pada tanaman tebu yang cenderung sedikit, mudah mati, mudah kering. Selain itu juga, pada perbanyakan menggunakan Agrobacterium tumefaciens sebagai vektor transfer genetik ini memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi, gennya yang lebih stabil, dan lebih murah jika dibandingkan dengan teknik transformasi genetik secara langsung.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pemulihan tanaman, mengenai perbanyakan tanaman tebu untuk menghasilkan sukrosa yang tinggi dengan menggunakan tanaman tebu gen 11 melalui transformasi gen Agrobacterium tumefaciens. Yang pertama yaitu ada seleksi pemilihan tetua. Seleksi pemilihan tetua ini dilakukan menggunakan seleksi massa. Seleksi massa yaitu seleksi yang didasarkan pada kesamaan fenotipnya. Adanya seleksi ini yaitu sangat penting dilakukan untuk dalam keberhasilan kegiatan pemulihan tanaman. Selain untuk menghasilkan sukrosa yang tinggi, perbanyakan tanaman tebu yang kita harapkan ini yaitu untuk menghasilkan produksi tanaman tebu yang tinggi juga, yaitu seleksi dilakukan dengan melakukan pemilihan tanaman tebu yang memiliki batang yang berukuran cukup besar. Selain itu, kriteria lain yaitu tanaman tebu yang memiliki dominan gen 11. Selain itu juga kriteria dari pemilihan ini tuh yaitu tanaman tebu yang memiliki tunas apikal dan tunas lateral yang tidak rusak, karena yang nantinya akan dilakukan sebagai kultur jaringan. Nah, yang kedua, tahapannya yang kedua yaitu ada kultur jaringan, yaitu yang meliputi pengambilan explant, kemudian ada penanaman explant dan perbanyakan explant. Apa sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengisolasi sel, protoplasma, dan organ untuk menumbuhkan bagian tersebut pada media pertumbuhan yang memiliki nutrisi yang tinggi dan dalam kondisi yang aseptik atau dalam kondisi yang steril. Keberhasilan kultur jaringan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada pemilihan explant sebagai bahan dasar pembentukan kalus, yaitu explantnya itu harus tepat. Kemudian ada penggunaan medium yang cocok dengan pemberian nutrisi yang tinggi dan kondisi yang aseptik atau dalam kondisi yang steril. Biasanya kultur jaringan ini dilakukan di dalam LAF. Kemudian ada pengaturan udara yang baik untuk mengatur suhu dan kelembapan dalam pertumbuhan explant nantinya. Explant ini adalah bagian tanaman yang digunakan untuk melakukan kultur jaringan. Explant yang sering digunakan untuk perbanyakan tanaman tebu ini yaitu bagian tunas apikal dan tunas lateral dari batang tebu. Dari masing-masing explant ini tuh sebenarnya memiliki kelemahan. Yang pertama ada kelemahan dari explant tunas lateral, yaitu explant ini tuh peka terhadap kontaminasi, teknik sterilisasi yang sulit, dan pertunasannya itu lambat. Sedangkan kelemahan dari tunas apikal ini yaitu kurang efisien untuk dijadikan explant karena jumlahnya yang sangat sedikit atau terbatas, terutama pada tanaman tebu. Batang tebu itu hanya memiliki satu tunas apikal, sehingga untuk melakukan kultur jaringan ini dibutuhkan tanaman tebu banyak untuk menjadi sumber explant nantinya. Nah, yang pertama yaitu caranya itu ada pengambilan explant untuk melakukan kultur jaringan. Pengambilan explant dari tunas apikal ini dilakukan dengan memotong kurang lebih 30 cm yang terhitung dari ruas munculnya daun hingga ruas pada tebu yang masih tertutup oleh pelepah daun. Kemudian explant yang sudah diambil ini disterilisasi menggunakan alkohol 70%. Dan setelah disterilisasi kemudian diambil bagian dalamnya yang berwarna putih kurang lebih sekitar 10 mm. Setelah itu tunas apikal ini ditanam atau ditumbuhkan pada media pertumbuhannya. Kemudian apabila menggunakan tunas lateral, maka caranya yaitu disiapkan explant lateral, yaitu dengan memotong 1,5 cm dikali 2 cm, dan setelah itu dilakukan sterilisasi dengan membersihkannya menggunakan alkohol 70%. Kemudian potongan ruas lagi dicelupkan ke dalam alkohol 96%, kemudian disterilisasi dengan dilewatkan ke api bunsen, kemudian dibersihkan dan didapatkan mata tunasnya itu. Mata tunas disterilisasi lagi menggunakan larutan klorok dan dicuci menggunakan aquanis sebanyak 2 kali. Setelah dilakukan sterilisasi dan didapatkan explantnya, kemudian ditumbuhkan pada media pertumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu ada infeksi Agrobacterium tumefaciens pada explant. Kenapa sih kita harus menggunakan Agrobacterium tumefaciens? Karena Agrobacterium tumefaciens ini merupakan bakteri tanah gram negatif yang memiliki kemampuan untuk mentransfer bagian DNA, yaitu bagian tDNA, ke dalam genom tanaman inang, sehingga menyebabkan terbentuknya tumor pada tanaman inang.
Kemampuan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menyisipkan gen yang diinginkan ke dalam genom tanaman. Explant yang akan diinfeksikan dengan Agrobacterium tumefaciens ini dipindahkan ke dalam media yep cair yang telah diinokulasi Agrobacterium tumefaciens dan ditambah acetostringen 100 mg per liter. Setelah itu diinkubasi ke shaker dengan tegangan 160 rpm, suhu 20 derajat Celcius selama 15 menit. Explant dibilas menggunakan aquades steril sebanyak 50 ml, dikeringkan di atas cawan petri yang telah diletakkan kertas saring steril. Selanjutnya explant ini tuh ditumbuhkan pada media kokultivasi. Yang keempat yaitu tahapan kokultivasi. Apa sih tahapan kokultivasi itu? Tahap kokultivasi adalah tahap di mana bakteri Agrobacterium tumefaciens ini tumbuh bersama dengan explant dalam satu media. Selama tahapan kokultivasi ini, integrasi plasmid itu akan terjadi ke dalam genom tanaman. Nah, pada tahapan ini explant diinkubasi dalam kondisi yang gelap selama 3 hari dengan suhu 24 derajat Celcius. Yang kelima yaitu ada eliminasi Agrobacterium tumefaciens. Eliminasi bakteri Agrobacterium tumefaciens ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah ledakan pertumbuhan bakteri pada explant sesudah tahap kokultivasi. Apabila dalam suatu explant itu banyak atau terjadi ledakan tumbuhnya bakteri ini, maka itu juga tidak optimal untuk pertumbuhan explant nantinya. Nah, explant dalam media kultivasi ini kemudian dicuci dengan cefotaxim 500 mg per liter sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan membilasnya menggunakan aquades. Explant kemudian ditiriskan dan ditanam pada media eliminasi. Tahapan ini diinkubasi selama 7 hari dalam kondisi yang terang. Kemudian yang keenam yaitu ada seleksi dan regenerasi explant. Tahapan seleksi explant itu dilakukan sebanyak 5 kali karena kan kita untuk mendapatkan pertumbuhan explant mana yang bagus nantinya gitu. Nah, explant yang telah tumbuh ini menjadi plantlet, selanjutnya itu akan ditanam pada media seleksi. Seleksi dilakukan pada plantlet yang telah memiliki anakan dengan tinggi kurang lebih 5-7 cm yang memiliki perakaran yang kuat. Karena kan nanti untuk dipindahkan. Nah, apabila perakarannya tidak kuat, maka sama aja gitu perpindahannya tidak dapat tumbuh secara optimal. Nah, plantlet yang lolos dari seleksi ini itu kemudian ditumbuhkan pada media regenerasi untuk dilakukan perbanyakan. Yang ketujuh yaitu ada efektivitas transformasi. Nah, efektivitas transformasi ini tuh dapat dihitung berdasarkan jumlah plantlet yang mampu tumbuh pada tiap tahapan transformasi, yaitu selama tahap kokultivasi, kemudian ada eliminasi dan 5 proses seleksi itu tadi. Nah, perhitungan efektivitas transformasi yaitu dengan persentase keefektifan proses transformasi genetik. Rumus perhitungannya yaitu jumlah plantlet yang tumbuh pada tiap tahapan transformasi dibagi dengan jumlah explant awal dikalikan dengan 100%. Kemudian yang kedelapan yaitu ada isolasi DNA genom. Isolasi DNA ini dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Prinsip utama dari teknik isolasi DNA yaitu tahapan lisis, kemudian atau penghancuran, kemudian tahapan ekstraksi dan tahapan pemurnian DNA. Tahapan pertama dalam isolasi DNA adalah proses perusakan atau penghancuran membran dan dinding sel. Kemudian pada tahapan ekstraksi DNA itu biasanya digunakan ETA yang digunakan untuk mengaktifasi enzim DNA yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasi. Setelah tahap proses ekstraksi, kemudian DNA yang didapat dapat dipekatkan melalui presipitasi atau pemisahan atau pemurnian. Kemudian yang ke-9 yaitu ada uji stabilitas genetik menggunakan analisis PCR. Nah, analisis PCR ini dilakukan untuk mengkonfirmasi keberhasilan gen target pada plasmid yang diinokulasikan atau diinfeksikan dengan Agrobacterium tumefaciens dan untuk mendeteksi keberhasilan gen target pada genom tanaman yang telah ditransformasikan. Pada tanaman yang telah dilakukan uji stabilitas genetik melalui PCR ini tuh dapat dinyatakan positif transforman. Kemudian dilakukan perhitungan efektivitas transformasi lagi tanaman yang positif dengan rumus jumlah tanaman yang positif transforman dibagi dengan jumlah explant awal dikalikan 100%. Baik, terima kasih penjelasan mengenai tahapan pemulihan tanaman. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu perbaikan sifat tanaman tebu menggunakan pola perkembangbiakan dengan menggunakan metode kultur tunas in vitro.
Metode ini bertujuan untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif, mempersingkat waktu kultur, ketahanan terhadap penyakit, mampu beradaptasi pada lingkungan tertentu, dan menghasilkan kualitas yang seragam. Metode ini menggunakan gen SOSUT1 untuk meningkatkan kandungan gula dalam tebu. Tahapan pemulihan tebu meliputi seleksi pemilihan tetua, kultur jaringan yang diikuti pengambilan eksplan, penanaman dan perbanyakan eksplan, infeksi Agrobacterium tumefaciens pada eksplan, kokultivasi, eliminasi A. tumefaciens, seleksi dan regenerasi eksplan, efektivitas transformasi, isolasi DNA genom, dan uji stabilitas genetik menggunakan analisis PCR. Kendala dalam perbanyakan kultur tunas yaitu cenderung rawan terhadap kontaminasi jamur. Kontaminasi dapat mengganggu pertumbuhan tunas tebu. Solusinya adalah dilakukannya optimalisasi sterilisasi peralatan dan kondisi kultur untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Kematian tunas juga dapat menjadi kendala karena mengakibatkan stres, sehingga nutrisi dan kelembapan tidak terjaga. Solusinya adalah memastikan kondisi kultur yang optimal, termasuk komposisi media kultur dan faktor-faktor lingkungan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.